Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membicarakan tentang teknologi Melayu. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian teknologi secara umum. Menurut Maser, di dalam pendapat Ahmad, teknologi adalah cara mengerjakan suatu hal. Saya ulangi, cara mengerjakan suatu hal, yaitu cara yang dipakai manusia untuk beberapa kegiatan dalam hal pendayagunaan sumber daya untuk mempermudah kehidupannya. Jadi inti dari teknologi adalah cara mengerjakan sesuatu untuk mempermudah kehidupan. Kehidupan di sini adalah kehidupan kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial dan makhluk Allah. Kita ketahui bahwa kita sebagai manusia mempunyai beberapa kegiatan, terutama di dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tentunya kita mengolah berbagai sumber daya agar kita lebih mudah untuk mempergunakan kebutuhan hidup tersebut. Selanjutnya, teknologi merupakan satu di antara sekian banyak hasil budaya manusia. Di sini maksudnya bahwa teknologi merupakan bagian dari kebudayaan. Kemudian teknologi merupakan cermin daya kreatif. Hasil-hasil teknologi merupakan hasil daya kreatif kita sebagai manusia dalam memanfaatkan lingkungannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Tujuan akhir dari teknologi adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup. Itu di dalam pandangan bangsa Melayu. Namun, apa yang terjadi saat ini, teknologi tidak semua teknologi itu untuk mencapai kesejahteraan hidup. Tetapi ada juga teknologi yang disalahgunakan sehingga mengancam kesejahteraan hidup. Selanjutnya, teknologi dapat dijadikan ukuran atau cermin tingkat kebudayaan dan kreativitas suatu masyarakat. Semakin tinggi teknologi suatu bangsa, maka akan semakin tinggi tingkat kebudayaannya, semakin tinggi tingkat kreativitas suatu masyarakat tersebut. Jadi bangsa yang mempunyai teknologi yang hebat itu akan menguasai geliat kehidupan dunia saat ini. Menurut Mokhtar Ahmad, bahwa bangsa atau masyarakat Melayu, khususnya Riau, sudah memiliki bermacam cara untuk memenuhi keperluan hidupnya. Ini sudah dilakukan sejak zaman Bahari. Artinya, sejak masa lampau, masyarakat Melayu, khususnya Riau, telah menguasai teknologi yang oleh Mokhtar Ahmad menyebutnya sebagai teknologi Bahari. Teknologi ini diklasifikasikan menjadi teknologi pertanian, perikanan, peternakan, ini salah ketik, maaf, seharusnya perikanan, pertukangan, perkapalan, pertambangan, pengolahan bahan makanan,
Nah, ini merupakan cerminan teknologi bahari masyarakat Melayu khususnya Riau. Sistem teknologi yang dikuasai oleh orang Melayu menunjukkan bahwa orang Melayu itu kreatif. Orang Melayu itu berdaya kreasi yang cukup tinggi dan peka, bukan peka tetapi peka dalam memfungsikan lingkungan dan sumber daya alam di sekitarnya. Jadi masyarakat Melayu selalu menjaga dan memfungsikan lingkungan serta sumber daya alam yang berada di sekitarnya. Inilah yang disebut dengan pendaya gunaan sumber daya. Bagi orang Melayu, tadi sudah saya jelaskan bahwa Mukhtar Ahmad menyebut bahwa teknologi bangsa Melayu khususnya Riau dengan sebutan teknologi bahari. Kata bahari mempunyai dua pengertian. Pengertian yang pertama, bahwa bahari yang berarti zaman kuno atau sudah ada semasa dengan masa adanya catatan sejarah sampai pada masa kemaharajaan Roma. Ini menurut dikutip dari pendapat Wojo Wasita dan Purwadarminta. Atau bisa juga disebut sesuatu yang terkenal dan atau sudah tidak penting lagi pada akhir-akhir ini. Tetapi sudah ada sejak masa lalu. Itu yang disebut dengan kata bahari. Artinya bahwa bahari itu bermakna sudah ada sejak lampau. Bisa juga kata bahari itu diartikan dengan makna sudah klise atau kuno. Makna kedua, bahari ditafsirkan dari akar kata bahasa Arab yang banyak mempengaruhi bahasa Melayu, yaitu bahari yang bermakna laut atau sungai besar. Nah, dari kedua pengertian ini, aspek teknologi Melayu itu berkaitan dengan makna kata bahari yang pertama. Sesederhana apapun suatu masyarakat, termasuk masyarakat Melayu, sudah dapat dipastikan bahwa mereka memiliki teknologi. Karena kehidupan masyarakat yang sederhana, maka sistem teknologi mereka juga pada umumnya ikut sederhana. Dalam hal ini, Mukhtar Ahmad menggambarkan kesederhanaan hidup dengan mengutip pendapat dari Clark dan Paget dalam bukunya Prehistoric Societies. Inti pembahasan kesederhanaan itu adalah kehidupan mereka bangsa Melayu, terutama adalah memakan umbi-umbian yang dikumpulkan oleh perempuan dalam keluarga yang didukung oleh hasil perburuan binatang dan ikan. Perburuan binatang dilakukan dengan menggunakan panah beracun, tombak, tongkat, sedangkan dalam menangkap ikan, lelaki dan perempuan bersama-sama menggunakan perangkap dan tombak. Sistem kesederhanaan kehidupan bangsa Melayu terlihat bagaimana mereka mendayagunakan sumber daya yang ada di alam sekitar mereka dengan cara yang sederhana. Di sini tergambar kesederhanaan hidup dan kesederhanaan dalam memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ada beberapa kajian tentang teknologi masyarakat Melayu yang dikemukakan oleh Mukhtar Ahmad. Menurut beliau, kajian tentang teknologi masyarakat Melayu ini memang masih sangat langka. Karena itu kita sangat sulit mencari teknologi yang tepat guna yang dilakukan oleh masyarakat Melayu bahari. Beberapa upaya inventarisasi dan penelitian yang sedikit banyak menyinggung teknologi masyarakat Melayu Riau dapat ditemukan di beberapa hasil
kajian, misalnya tentang teknologi perikanan dan perkapalan yang telah diamati oleh Mukhtar Ahmad dan kawan-kawan, serta beberapa dosen mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Riau. Kemudian ada penelitian mengenai pertanian pernah dilakukan oleh Mukhtar Ahmad, UU Hamidi, dan keduanya. Selain itu, ada juga uraian mengenai teknologi pengolahan makanan terdapat dalam beberapa laporan penelitian mahasiswa dan dosen Fakultas Perikanan Universitas Riau. Namun demikian, kajian tersebut umumnya bukan merupakan pendalaman khusus mengenai teknologi masyarakat Melayu, tetapi lebih banyak mengenai kondisi sosial budaya atau ekonomi masyarakat Melayu. Nah, kajian-kajian khusus tentang teknologi bangsa Melayu, terutama Melayu Riau, tidak banyak kita temukan. Yang ada cuma kajian-kajian yang hanya menyinggung sedikit tentang teknologi Melayu. Kajian-kajian pada umumnya adalah tentang kondisi masyarakat Riau, terutama dalam sistem kebudayaan. Jadi, kajian khusus tentang teknologi Melayu ini masih sangat langka, karena itu peranan generasi muda, generasi terdidik sangat penting untuk mengkaji teknologi Melayu. Selanjutnya dikatakan bahwa keragaman mata pencarian masyarakat Melayu di bagian Sumatera, daratan Sumatera atau Riau Daratan, dapat dijadikan dasar untuk menelusuri keragaman teknologi yang ada dalam masyarakat. Nah, artinya bahwa kebutuhan hidup yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Melayu itu akan berkaitan dengan teknologi yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Uhamidi memperkenalkan istilah tapak lapan. Tapak lapan ini merupakan satu di antara sekian banyak sistem mata pencarian yang ada di daerah Melayu Riau Daratan. Mata pencarian masyarakat Melayu di Riau Daratan misalnya di Rantau Kuantan. Ada 8 mata pencarian. Jadi tapak lapan ini bermakna ada 8 mata pencaharian di dalam suatu masyarakat Melayu di Riau Daratan. Apa yang ke-8 poin tersebut? Yang pertama adalah beladang atau berladang, kemudian menanam padi di ladang atau sawah, berkebun atau berkebun, beternak, mengusahakan nira atau mengambil air nira, bertukang, berniaga, bapak karangan atau mempunyai peralatan menangkap ikan, kemudian mendulang emas. Inilah yang dikaji Uhamidi dalam sistem mata pencaharian di kampungnya sendiri, yaitu di Rantau Kuantan dengan istilah tapak lapan. Selain yang saya jelaskan tadi, ada teknologi yang sudah ada sejak zaman Bahari, yaitu teknologi dalam proses pengolahan bahan makanan. Bagaimana bangsa Melayu ternyata sudah menemukan proses bioteknologi melalui pengelolaan atau pengolahan bahan makanan dengan membuat cencaluk, pekasam, tapai, dan sebagainya. Dengan sistem bioteknologi ini terjadi pengawetan dan fermentasi makanan. Dan ini perlu kajian yang khusus lagi, bagaimana peranan mikroba dalam pengolahan makanan bagi masyarakat Melayu. Nah, banyak hal-hal yang berkaitan dengan teknologi ini yang kita temukan sampai sekarang. Di samping itu, bangsa Melayu juga mempunyai teknologi seperti cobek api. Cobek api ini bekerja seperti pemanasan, bagaimana mengeluarkan api dari suatu benda.
untuk dimanfaatkan dalam pembakaran misalnya. Kemudian teknologi pembuatan keris. Selanjutnya ada teknologi pembuatan kapal. Dalam sistem kebudayaan Melayu, pembuatan kapal yang dulunya pada mulanya disebut jong, itu bisa mencapai ratusan meter panjangnya dan besarnya juga ratusan meter. Ini terbukti dengan adanya perahu mendamberahi, perahu-perahu yang tercatat dalam sejarah Melayu yang digunakan untuk berperang pada zaman kerajaan Melayu. Itu membuktikan bahwa bangsa Melayu juga mempunyai teknologi perkapalan di bidang kelautan, terutama yang digunakan untuk melawan para penjajah dalam peperangan. Tentang teknologi Melayu ini, sampai saat ini saya ulangi, perlu kajian-kajian yang mendalam. Generasi muda harus mengambil peran dalam pengkajian teknologi Melayu ini untuk mengangkat kembali batang terendam, untuk mengangkat kembali khazanah kebudayaan Melayu, terutama memperkenalkan teknologi Melayu. Bukan tidak mungkin teknologi modern saat ini justru mengambil dasar dari teknologi Melayu yang sangat sederhana itu. Dan kesederhanaan teknologi inilah yang akan menjaga lingkungan hidup sekitar suatu bangsa di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Demikian penjelasan saya untuk pembahasan kita pada hari ini tentang teknologi Melayu. Semoga penjelasan saya ini menambah wawasan, dan saya berharap kita bisa mencari berbagai sumber untuk memperdalam materi tentang teknologi Melayu ini. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.